Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas beberapa pertanyaannya, terutama senior saya, dosen saya dulu, Prof. Arif. Terhadap pencalonan Capres dan Cawapres, apakah ada kepatuhan bernegara? Sudah kita periksa, tadi saya sampaikan ada 4 pengaduan yang khusus pencalonan Capres dan Cawapres. DKPP sudah memberikan sanksi untuk Ketua KPU, Saudara Hasyim Asyari, peringatan keras terakhir, dan peringatan keras untuk anggota KPU yang lain. Mengapa dibedakan antara anggota KPU dan Ketua KPU? Karena DKPP, putusan DKPP itu bukan kepada lembaga, tapi kepada individu-individu penyelenggara pemilu. Jadi yang diputus itu adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh individu-individu penyelenggara pemilu, bukan lembaganya. Benar nggak ada ketidaknetralan? Sampai sejauh ini belum ada pengaduan ke DKPP yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu sampai hari ini. Kemudian menyambung pertanyaan Prof. Daniel Yusmik, apakah ada pengaduan yang berkaitan dengan penghitungan suara? Ada 166 pengaduan, itu diantaranya adalah terkait persoalan penghitungan suara dan rekap. Hanya dari 166 ini belum kami sidangkan, masih dalam pemeriksaan verifikasi administrasi dan verifikasi material. Jadi belum kami jadwalkan sidang. Dari 166 itu hampir 90% berkaitan dengan tahapan, yaitu soal penghitungan suara, kemudian pemungutan suara ulang, dan rekapitulasi. Karena persidangan yang kami lakukan saat ini masih menyidangkan sisa-sisa perkara tahun kemarin yang belum selesai. Ya. Apakah ada persekongkolan di antara penyelenggara pemilu, dan bagaimana tingkat kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik penyelenggara pemilu? Dan apakah putusan DKPP dilaksanakan secara konsisten? Jadi setiap kali DKPP memutus perkara selalu disertai penetapan bahwa selambat-lambatnya 7 hari sejak diputuskan harus dilaksanakan. Sekaligus memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi jalannya putusan ini. Dan sejauh ini hampir semua putusan DKPP dilaksanakan. Mulai dari putusan yang sifatnya peringatan keras, bahkan pemberhentian. Karena sudah banyak anggota KPU dan Bawaslu, terutama di tingkat kabupaten kota, yang diberhentikan. Nanti datanya tolong disampaikan oleh Mas Tio, berapa banyak? Sudah banyak.
baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian dari jabatan. Jadi tadi Prof. Arief nyinggung, ini kok sudah diberi peringatan keras berkali-kali kok tidak diberhentikan. Mohon izin yang mulia. Jadi di KPP dalam memeriksa perkara itu fokus pada pelanggaran etik yang diadukan yang sedang kita periksa. Jadi berapa besar derajat pelanggaran etik perkara itulah kita lakukan hukuman atau putusan atau sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dan tidak semua pengaduan itu diberi sanksi, karena dari tahun saya tadi sebutkan dari 322 di tahun 2023 itu yang beberapa kasus banyak yang direhabilitasi karena memang pengaduannya tidak terbukti. Jadi DKPP memang selama ini diharuskan merehabilitasi penyelenggara pemilu yang tidak terbukti. Saya mau ambil contoh kasus. Beberapa anggota KPU dan beberapa anggota Bawaslu itu selain pernah dijatuhi sanksi, juga pernah direhabilitasi. Ada beberapa anggota KPU juga pernah menerima beberapa sanksi, tapi juga pernah direhabilitasi di kasus yang lain. Kira-kira gambarannya seperti itu. Karena banyak sekali diadukan. Seorang penyelenggara pemilu itu dalam setahun bisa diadukan bukan cuma sekali, bisa 5 sampai 10 kali, bahkan mungkin sampai 15 kali diadukan. Tapi tidak semua aduan itu terbukti. Kalau terbukti kita beri sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran etiknya. Kalau pelanggarannya cukup berat, ya kita beri sanksi peringatan keras atau peringatan keras terakhir. Kalau berat lagi kita berhentikan dari jabatan. Kalau berat lagi kita berhentikan dari keanggotaan. Bahkan ada putusan DKPP itu yang sangat keras, yang menyebutkan yang bersangkutan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya. Ada putusan semacam itu. Kalau pelanggarannya sangat berat. Jadi saya burungan, yang mulia, mohon maaf, saya burungan menjawabnya mulai dari Prof. Arief, kemudian Prof. Daniel Yusak, kemudian Prof. Ridwan Mansur. Ibu Eni Nurbaningsih yang saya hormati, apa tadi pertanyaannya? Memang yang paling banyak dipertanyakan terutama di saat ini adalah tentang independensi penyelenggara. Pertanyaan-pertanyaan itu saya kira kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Itu muncul di mana-mana. Dan saya juga di KPP juga mendengar itu. Tapi sekali lagi Ibu ingin saya sampaikan, belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi. Belum ya, bukan berarti tidak ya, belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi. Tapi yang berbau-bau ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi. Belum ya, bukan berarti tidak ya, belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi. Tapi yang berbau-bau tidak independen ada. Karena misalnya penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu peserta pemilu, ada. Atau anggota penyelenggara pemilu menjadi pengurus partai politik, itu pernah diadukan, dan itu kita berhentikan. Itu yang terjadi. Jadi
sebelum mereka menjadi penyelenggara pemilu sudah kita filter. Karena peserta pemilu tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. Jadi yang terindikasi kuat, bahkan yang terbukti dia anggota partai politik kita berhentikan. Ada beberapa yang kita berhentikan. Jadi kalau pengaduan soal ini, kalau soal keterpihakan itu biasanya tercermin lewat pengaduan. Misalnya penyelenggara pemilu A, dia diadukan karena dia menggeser suara. Itu artinya indikasinya dia berpihak pada partai yang dia untungkan. Seperti itu. Tapi yang tentang netralitas penyelenggara pemilu secara keseluruhan, belum kami terima pengaduan itu. Pak Dewa ingin menambahkan? Cukup. Pak Tio, cukup ya. Begitu yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.